Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia, ada update super penting nih yang wajib kita tahu, terutama soal cara kita mengajar. Baru aja ada peraturan baru soal linearitas guru, dan hari ini kita kupas tuntas bareng-bareng. Siap ya? Yuk kita mulai. Pasti sering kepikiran kan, sertifikat saya ini linearnya sama mata pelajaran apa sih? Nah, ini pertanyaan krusial banget buat kita semua yang udah sertifikasi. Dan, percaya deh, jawaban buat pertanyaan ini baru aja diupdate gede-gedean. Betul banget. Ini dia biang keladinya. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 222 Tahun 2025. Ingetin nomornya ya. Aturan inilah yang sekarang jadi kitab suci baru kita soal linearitas. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari apa sih isi aturan darunya, terus kenapa kok harus diubah, siapa aja yang kena dampaknya, nanti kita lihat contoh-contohnya juga biar kebayang. Dan yang paling penting, apa poin-poin yang wajib kita catat. Lengkap kan? Sip, kita masuk bagian pertama. Yuk kita bongkar dulu dasarnya. Apa sih sebenarnya isi dari aturan baru ini? Gini deh gampangnya, anggap aja Capman ini tuh kayak kamus resmi linearitas kita. Jadi kalau Anda mau ngecek, sertifikat saya ini nyambung nggak sih sama mapel yang saya ajar? Nah, dokumen ini satu-satunya pegangan yang sah, nggak ada yang lain. Nah, ini nih yang harus digarisbawahi tebel-tebel. Aturan yang lama, Capman 449 itu resmi nggak berlaku lagi. Udah, lupain aja yang lama, karena sekarang panduan kita udah ganti total. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus diganti? Ini bukan keputusan iseng-iseng loh, ada dua alasan utama di baliknya. Coba kita lihat apa aja. Ya, intinya simpel. Ini soal evolusi. Dunia pendidikan kan jalan terus ya. Nggak mungkin aturannya gitu-gitu aja. Jadi peraturannya juga harus ikut update, biar relevan sama zaman sekarang. Alasan nomor satu udah pasti, buat menyesuaikan sama kurikulum Merdeka. Kurikulumnya baru, ya aturan mainnya juga harus baru dong. Terus yang kedua, ini penting, untuk memastikan ada kepastian hukum. Biar nggak ada lagi tuh area abu-abu atau kebingungan. Aturan yang baru ini tujuannya biar semuanya jadi jelas dan seragam buat semua guru. Terus, siapa aja nih yang kena dampak aturan ini? Jawabannya gampang, kita semua. Ya, semua guru dari jenjang manapun. Aturan ini berlaku untuk seluruh sistem pendidikan formal kita, tanpa terkecuali. Jadi, di dalam Capman ini ada 6 lampiran. Masing-masing lampiran itu isinya detail aturan linearitas buat satu jenjang pendidikan. Lengkap banget, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai sekolah luar biasa. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Kita langsung lihat contoh konkretnya aja ya, biar nggak ngawang-ngawang. Yuk, kita intip beberapa tabel dari lampirannya, biar kita lihat gimana aturan ini berlaku di dunia nyata. Coba lihat tabel ini deh. Ini keren banget. Buat Bapak Ibu Guru SD yang pegang sertifikat TIK, lihat deh. Sekarang Anda itu resmi linear buat ngajar mata pelajaran yang kekinian banget. Kayak informatika, bahkan coding dan kecerdasan artifisial. Wow, ini benar-benar lompatan besar loh. Nah, ini contoh nyata dari penyesuaian kurikulum yang kita bahas tadi. Mata pelajaran kayak coding dan AI ini sekarang punya payung hukum yang jelas, diakui resmi di tabel linearitas. Jadi ngajarnya makin pede kan? Hal yang sama juga berlaku buat teman-teman di SMK. Kita lihat contohnya ya, sertifikat perhotelan misalnya. Sekarang ini nyambung banget sama mata pelajaran dasar yang baru di kurikulum Merdeka, contohnya dasar-dasar usaha layanan pariwisata. Contoh lain nih, aturan ini juga bikin koneksi antar bidang jadi makin jelas. Misal, sertifikat teknik otomotif yang spesifik banget, sekarang secara resmi diakui linear dengan mata pelajaran prakarya yang cakupannya lebih luas, jadi lebih fleksibel. Oke, kita udah bahas lumayan banyak ya. Biar nggak lupa, sekarang kita rangkum jadi beberapa poin paling penting yang wajib diingat. Poin pertama dan paling utama. Mulai detik ini, Capman 222 tahun 2025 adalah satu-satunya kitab suci, satu-satunya rujukan buat urusan linearitas guru. Titik. Oke, kesimpulannya gini. Pertama, aturan lama udah nggak valid, buang jauh-jauh. Kedua, aturan baru ini udah sinkron sama kurikulum Merdeka. Ketiga, PR kita sekarang adalah cari dan pelajari lampiran yang pas buat jenjang ngajar kita masing-masing. Dan yang keempat, kabar baiknya, buat sebagian dari kita, cakupan ngajarnya jadi lebih luas, banyak peluang baru. Ujung-ujungnya, semua perubahan ini tujuannya cuma satu, kejelasan. Kenapa? Karena kalau ada kejelasan antara sertifikat kita dan apa yang kita ajarkan, kita bisa membangun fondasi pendidikan yang benar-benar kuat dan relevan buat masa depan anak didik kita. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah tahu semua informasi ini, pertanyaannya balik ke kita masing-masing. Gimana ya aturan baru ini bakal mempengaruhi rencana mengajar saya di kelas? Coba direnungkan.